Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ainur Rahma, digit NIM terakhir saya 108. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, pada video ini kita akan membahas dan juga belajar bersama-sama mengenai CMake, yang dimana CMake sendiri simpelnya adalah sebuah build tools yang membantu kita dalam proses pengembangan dalam pembuatan aplikasi ataupun proyektan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengenalkan sedikit tentang CMake. Jadi, CMake atau Build Your World. Nah, CMake sendiri adalah sebuah build tools yang biasa kita gunakan untuk build, testing, dan juga packing yang paling banyak digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman CMake itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu CMake, build tools yang bisa kita gunakan untuk build, testing, dan packing yang paling banyak digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi yang dibangun dengan C. Nah, selanjutnya ada toolchain. Nah, toolchain adalah serangkaian alat pemrograman yang digunakan secara berurutan untuk mengubah kode sumber atau source kode menjadi program yang dapat dijadikan executable program. Nah, contoh toolchain pada GNU Compiler Collection atau GCC, yaitu yang pertama ada Make. Alat ini sering dijalankan pertama kali. Ia mengelola proses build dan secara internal akan memanggil GCC. Nah, selanjutnya yaitu GCC atau compiler utama. Secara internal, GCC memanggil alat-alat berikut. Yang pertama itu ada CPP atau C processor. Dia memproses kode sumber seperti mengganti makro dan menyetarakan file header atau include. Selanjutnya CC1 atau compiler, yaitu menerima output dan prosesor dan mengubah menjadi kode assembly. Selanjutnya ada GAS atau assembler, menerima kode assembly dan mengubah menjadi kode mesin atau object files. Nah, selanjutnya ada ID atau linker. Ya, di sini menggabungkan semua object files dan library yang diperlukan menjadi satu RAM yang dapat dijalankan, program .ex atau sejenisnya. Nah, selanjutnya yang ini ada fungsi utama CMake. Nah, CMake bukanlah sebuah compiler seperti GCC, melainkan sebuah sistem build generator. Fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membaca script build. CMake membaca file konfigurasinya sendiri. Yang paling umum adalah cmakelist.txt. Nah, selanjutnya yaitu menghasilkan script build. Berdasarkan file tersebut, CMake menghasilkan script build seperti makefile atau make atau file project untuk file Visual Studio yang sesuai dengan toolchain dan sistem operasi yang digunakan. Selanjutnya yaitu manfaat dari CMake. Nah, inti dari CMake adalah portabilitas dan fleksibilitas. Satu script untuk semua. Anda bisa menulis satu set file CMake list.txt. Selanjutnya yaitu dukungan multiplatform. CMake kemudian dapat menghasilkan build system yang benar untuk hampir semua compiler dan lingkungan pengembangan utama seperti ada GCC atau Clang, Linux atau Mac OS, lalu Visual Studio itu Windows, lalu C Code atau Mac OS. Dengan kata lain, CMake bertindak sebagai perantara yang memungkinkan Anda untuk menggunakan satu instruksi build yang sama. Namun, dapat dibangun di berbagai sistem yang berbeda dengan toolchain yang berbeda pula. Nah, kenapa kita harus menggunakan CMake? Yang pertama, itu portabilitas lintas platform. Satu CMake list.txt dapat digunakan di Windows, Linux, dan Mac OS. Selanjutnya yaitu ada manajemen project modern.
Nah, mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler. Selanjutnya, integrasi dan IDE. Nah, jadi CMake ini didukung Visual Studio, Cilion, VS Code, City Creator, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, menyederhanakan build, ya, dimana ini tuh menghindari penulisan makefile manual yang mudah salah dan sulit dipelihara. Nah, selanjutnya di sini ada instalasi kebutuhan CMake. Yang pertama, download CMake di https cmax.org. Selanjutnya, install compiler di MSYS2 atau Pacman as need bus development bla 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 toolchain. Selanjutnya, install compiler di MSYS2 Pacman as needed bla 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 bla. Nah, ini dapat dilihat CMake, teman-teman. Selanjutnya, tambahan extension di Visual Studio Code atau CMake Tools. Nah, alur dari build CMake yang pertama yaitu show out command ctl cp, lalu CMake quick start, lalu beri nama proyek bebas, lalu pilih C++, pilih executable, lalu select all, add a new present, lalu create from compiler, lalu pilih UCRT 64, lalu klik play, dan CMake berhasil dibuat. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi kalkulator dengan CMake dan AI. Nah, di sini saya ingin Anda membuat sebuah aplikasi kalkulator desktop menggunakan C++. Dengan antarmuka GUI, aplikasinya harus ringan, mudah dibuat, mudah dijalankan, dan siap untuk saya debug selama proses development. Nah, gunakan CMake sebagai sistem build dan pilih World Widgets sebagai library build karena ringan, cross-platform, dan tidak rumit untuk digunakan. Nah, aplikasi kalkulator yang saya inginkan harus memiliki operasi dasar seperti ditambah, kurang, kali, bagi, dan juga operasi lanjutan seperti akar pangkat, persen, tanda plus minus, serta dukungan kurung buka dan kurung tutup. Nah, perhitungan harus mengikuti prioritas operasi seperti kalkulator ilmiah. Selain itu, saya ingin ada fitur riwayat perhitungan yang ditampilkan pada panel samping. Nah, dari sisi tampilan, aplikasinya harus langsung membuka jendela GUI tanpa konsol. Seperti aplikasi Windows biasa mode WIN32, layout tombol boleh seperti kalkulator standar, ada display, grid tombol angka dan operator, serta panel untuk history. Dari sisi struktur program, pisahkan logik perhitungan dan tampilan GUI. Misalnya, buat file terpisah main.cpp, kalkulator.h garis miring .cpp, lalu kalkulator logik .h garis .cpp, gunakan pendekatan OOP yang rapi. Saya ingin Anda memberikan yang pertama itu struktur folder proyek secara lengkap. Yang kedua, seluruh source kode dengan file terpisah sesuai struktur. Yang ketiga, CMake list txt yang valid dan langsung bisa digunakan tanpa perlu modifikasi. Yang keempat, instruksi build. Misalnya, CMake build dan CMake build. Selanjutnya yaitu yang kelima, instruksi menjalankan executable di Windows, Linux, dan macOS. Nah, yang keenam yaitu instruksi debugging menggunakan VS Code maupun Cilion. Dan yang terakhir, penjelasan tentang bagaimana program itu bekerja. Nah, baik teman-teman, kita akan lanjutkan seperti yang sudah diperintahkan di sini. Maka lanjut saja ke video setelahnya. Tahap selanjutnya setelah mendownload MSYS2, di sini teman-teman jangan lupa menginstal CMake-nya. Nah, setelah itu saya kembali ke Visual Studio Code. Setelah membuat folder, langsung saja kita klik Ctrl Shift dan P dikarenakan kita akan melakukan progress CMake secara langsung. Setelah itu kita di sini klik ya. Di sini kita harus menginputkan nama project yang akan kita buat. Nah, misalkan saya buat namanya kalkulator. Dikarenakan kita akan menggunakan bahasa C++, kita bisa menggunakan bahasa C++. Selanjutnya kita akan menggunakan executable. Nah, untuk additional option-nya di sini kita akan menggunakan keduanya, yaitu
CF dan juga Sheetpack. Langsung saja kita checklist keduanya, kita klikkan. Oke, di sini teman-teman lihat tergenerate dua file yaitu Maclist dan juga main CPP. Nah, untuk bagian konfigurasi preset kita akan di sini klik enter saja. Nah, di sini kita akan membuat dari compiler, otomatis kita pilih opsi create from compiler. Oke, di sini akan muncul beberapa compiler kita dapatkan, namun di sini sudah terdapat opsi GCC yang saya gunakan versi 6.3.0. Kita gunakan versi ini saja, langsung kita enter. Nah, di sini progress build akan dilakukan oleh program. Oke, di sini terdapat juga beberapa file dan begitu proses konfigurasi projectnya masih berlanjut, kita tunggu saja. Teman-teman, di sini juga terdapat folder bernama out dan di dalamnya terdiri dari beberapa ada folder CMake dan juga CMX file. Kita tunggu saja sampai proses konfigurasi selesai. Di sini teman-teman, setelah itu kita akan melakukan prompting bersama-sama. Nah, prompting saya sudah sediakan sebelumnya di PPT yang tadi sudah saya bacakan. Sebelum kita melakukan prompting, kita coba dulu run deh teman-teman. Nah, untuk merunnya kita melakukan proses build dulu. Di bagian kiri bawah terdapat build. Langsung saja kita build di sini. Di sini dapat terlihat outputnya yaitu hello from calculator. Sesuai dengan digenerate oleh kode yaitu set out hello from calculator. Jadi kita telah berhasil untuk run. Langsung saja di sini kita masukkan from yang tadi kita buat. Nah, kalau misalnya sudah dimasukkan, kita tunggu saja sampai programnya itu berhenti ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita melewati berbagai error dan telah melakukan prompting ulang, di sini saya telah berhasil membuat kalkulator menggunakan CMake dengan bantuan MI dan GUI. Jadi ada user interface-nya di sini. Jadi kita coba saja kalkulatornya. Kurang lebih di sini kalkulator secara fungsi dapat berjalan dengan lancar, yang dimana dapat menghitung operasi arit sederhana, poin penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Namun menurut saya di sini kurang baik dikarenakan terdapat di sini terlalu mentok ke bagian pet bawah, terus warnanya juga masih terlalu basic. Pada melakukan prompting tadi juga saya mengalami beberapa error, kemudian saya melakukan prompting dan juga melakukan pendekatan lebih lanjut dengan AI untuk menghasilkan output yang lebih jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin jelas proofing-nya maka akan menghasilkan output yang jelas juga. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang dapat dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.